Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen yang saya hormati dan teman-temanku yang saya cintai dan yang berbahagia. Sebetulnya alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kuliah walaupun secara daring ini. Kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita patut mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini, dan kita semua semoga mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, saya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Mahardika Sandi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan rekan saya Mas Muhammad Nasir dengan judul filsafat kurikulum. Apa toh filsafat kurikulum? Filsafat kurikulum setelah etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, atau kurere yang berarti tempat berpacu atau jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang disebut juga elite race course, suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga yang biasanya berbentuk melingkar. Jika pengertian itu dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka dinamakan circle of instruction, yaitu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Jadi dapat dikatakan kurikulum adalah rencana pembelajaran program sekolah dan pengalaman belajar, seperti itu. Sedangkan filosofi adalah upaya berpikir dalam tataran paling umum dengan cara sistematik mengenai suatu hal di alam semesta atau mengenai suatu realitas. Upaya tersebut disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu pada diri manusia. Jadi filosofi itu adalah rasa upaya berpikir secara umum yang dengan sistematik mengenai semua hal yang ada di dalam semesta dan atau mengenai semua realitas yang disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu pada diri seorang manusia, seperti itu. Jadi pengertian kurikulum yaitu variasi-variasi model pengembangan kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah yang disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang dan pengembangan terhadap konsep kurikulum. Lanjut sekarang landasan filsafat kurikulum. Landasan filsafat kurikulum sebagai rangkaian cara untuk memahami filosofi. Sebagai landasan pengembangan kurikulum, kita perlu memahami
kajian mengenai filosofi itu sendiri, dan penerapan filosofi dalam pengembangan kurikulum. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan yang disebut dengan filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah atau metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan. Kemudian praktek-praktek pendidikan memberikan bahan bagi pertimbangan filosofis, dan keduanya sangat berkaitan erat. Hal ini lah yang disebabkan landasan filosofis menjadi landasan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Menurut Permendikbud nomor 68 tahun 2013, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan di alam sekitarnya. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Kajian filosofis tentang kurikulum akan menjawab permasalahan di sekitar kita. Yang pertama, bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan. Yang kedua, isi atau materi pendidikan yang harus disajikan kepada siswa. Yang ketiga, metode pendidikan apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang keempat, bagaimana perannya harus dilakukan pendidik dan peserta didik. Jadi apa tujuannya alasannya itu? Filosofi kajian filosofis itu tujuannya apa? Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan di sekitar dunia pendidikan atau yang lain. Pendidikan satu apa tadi, bagaimana seharusnya tujuan pendidikan dirumuskan. Yang kedua, isi atau materi pendidikan yang bagaimana harus disampaikan kepada siswa, dan seterusnya. Mungkin cukup itu dari saya. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Mas Nasir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nasir Arafi akan menjelaskan tentang aliran-aliran dari filsafat kurikulum. Yang pertama, idealisme. Idealisme dibawa oleh pemikiran yang dituangkan Plato. Kaum idealis meyakini bahwa kenyataan tidak ditemukan pada apa yang dapat kita rasakan. Yang dimaksud sebagai dunia nyata adalah dunia mental berupa ide atau ideal. Apa yang kita temukan selama ini hanyalah berupa kenyataan bentuk paling akhir yang bisa diukur. Bagi kaum idealis, kebenaran umum dan nilai-nilai penting memanglah ada sebagai pendidik. Tugas Anda adalah untuk membawa ide yang bersifat abstrak ke tingkat kesadaran. Yang kedua, aliran realisme. Realisme menyatakan bahwa sangatlah penting untuk mempelajari kebenaran yang kekal. Kebenaran yang kekal maksudnya ini dapat ditemukan di dunia nyata yang keberadaannya terpisah dari gagasan terukur. Adapun banyak dari tokoh kaum realisme ini, contohnya Aristoteles, dia mengungkapkan bahwa ujian kebenaran adalah ketika ada sebuah ide yang ditemukan sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk itulah kaum realis mengadakan cara berpikir rasional. Meski mereka juga menempatkan prioritas tinggi pada pembelajaran siswa yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir.
Adapun aliran yang ketiga, eksistensialisme. Dalam aliran ini tidak ada prinsip atau kebenaran yang bisa diterapkan pada semua orang. Satu-satunya realitas, yaitu pandangan ini dianggap objektif, adalah bahwa pada akhirnya kita akan mati, sehingga kita hendaknya menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Inti dari aliran eksistensialisme yaitu tentang kebebasan terhadap individu masing-masing. Nah, jadi aliran eksistensialisme itu mengajarkan tentang kebebasan individu. Aliran yang keempat, aliran perennialisme, yaitu pandangan bahwa pendidikan adalah pendisiplinan pikiran, pengembangan nalar, serta memberikan atau menyampaikan kebenaran. Bagi kaum aliran perennialis, kebenaran itu tidak berubah dan tidak akan berakhir selamanya. Perennialis menyarankan penekanan kurikulum berdasarkan akademik yang menekankan pada logika, tata bahasa, retorika, dan bahasa modern. Kemudian aliran yang kelima, pragmatisme. Pragmatisme berfokus pada keadaan lingkungan yang terus berubah dan menolak gagasan adanya ilmu pengetahuan yang bersifat kekal. Bagi aliran ini selalu berubah sepanjang waktu. Seharusnya orang memperhatikan hal-hal yang dihadapinya dan membuat penilaian tentang kerangka pikir yang sesuai dengan masa dan budaya di mana mereka berada. Cukup sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.